Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada pada sesi kelima ADR, Dangerous Goods for Land Transport. Ya, materi kita pada session kelima kali ini adalah identification of dangerous goods on ADR. Ya, dengan topik identifikasi berdasarkan UN number yang pertama, dan kemudian kedua identification berdasarkan proper shipping name, sedikit latihan, dan ada sedikit terkait dengan special provision. Ya, baik, pada awalnya kita harus mengetahui kenapa dangerous goods itu harus diidentifikasi. Harus diidentifikasi terlebih dahulu, dan pengirim pemilik barang ini berkewajiban melakukan identifikasi tersebut. Karena identifikasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan barang berbahaya. Dan bila salah dalam melakukannya, maka seluruh langkah penanganan bisa salah dan berakibat fatal terjadinya insiden maupun bahkan sampai ke accident. Oleh karenanya, informasi yang harus kita ketahui dan wajib selama pengiriman dangerous goods dengan transportasi darat ini seperti UN number dan proper shipping name, ya, nomor UN atau nomor PBB United Nations, dan nama pengapalan atau nama pengiriman yang sesuai. Kemudian kelasnya atau divisi daripada barang-barang berbahaya itu tersendiri. Kemudian untuk divisi 3, 4, 5.1, 6.18 dan beberapa kelas 9 harus diketahui juga packing grupnya, kelompok kemasannya. Informasi tersebut adalah kata kunci atau dasar dalam rangka prosedur penanganan barang berbahaya, seperti dalam penetapan bagaimana dalam pengemasan atau instruksi pengemasan, packing instruction-nya, pemisahan pada saat penempatannya, segregasi, dan bahkan digunakan penetapan prosedur tanggap daruratnya, emergency prosedurnya. Jadi kesalahan dalam menentukan ini bisa berakibat fatal. Oleh karenanya itu perlu memiliki manpower atau orang yang telah memiliki kompetensi sebagai tingkat pengawas untuk bisa menetapkan identifikasi barang berbahaya secara akurat sehingga kesalahan dalam penanganan bisa diminimalisir. Ini ada sertifikat untuk Profession Competence in Dangerous Goods by Route ADR. Harus mengikuti pelatihan juga ya. Kemudian yang pertama, kita masuk ke identification based on UN number. Tabel identifikasi barang berbahaya pada buku ADR edisi 2019 itu bisa dilihat pada tabel A, Dangerous Goods List. Ya, Dangerous Goods List atau daftar barang berbahaya pada bagian ketiga, part 3 atau chapter 3. Chapter 3.1 dimulai di halaman 277 dan diakhiri untuk 282 untuk penjelasan 20 kolom yang ada dalam tabel tersebut. Jadi mulai dari kolom UN number sampai kembali lagi ke UN number itu 20 kolom jumlahnya. Itu dijelaskan pada halaman 277 dan 282. Nanti kita lihat ya. Dan untuk tabelnya sendiri dimulai di halaman 283 sampai 551. Ya. Di mana para peserta pelatihan ini menangani barang-barang bisa menemukan rincian informasi terkait nama dan gambaran, klasifikasi grup kemasan label yang 20 data itu berdasarkan nomor urut United Nations dari 0004 sampai dengan 3584. Baik, kita coba lihat bagaimana tabel itu atau tampilan daripada tabel A. Ini sebelumnya kita lihat bagian potongan tabel, sebagian dari tabel sampai kolom 11, 1 sampai 11. Nah, kita akan lihat di buku ADR. Ini buku EDR, halaman tampilan depannya 2019. Kita
mulai dari halaman, kita buka halaman 200 berapa tadi? Mulai dari halaman, oke, tadi kita jelaskan, kita mulai dari halaman 277 untuk penjelasannya. 277, Anda lihat, kita ketik 277. Nah, inilah dia, chapter 3.2 terkait dangerous good list. Jadi bukan chapter 3.1 tapi chapter 3.2. Mohon maaf, ini dikoreksi nanti. Di sana bukan chapter 3.1 tapi chapter 3.2. Ya. Dangerous good list. 3.2. Nah, ini penjelasan daripada UN number itu kolom 1 apa, kolom 2 apa, kolom 3 apa, 3B, 4, kolom 5 terkait label, kolom 6 terkait special provision, kolom 7 limited quantities, kolom 7 accepted quantities, kolom 8 packing instruction, kolom 9 special packing instruction, sampai dengan kolom yang ke-20, yaitu hazard identity, kembali lagi ke hazard identification number. Dan itu diakhiri di halaman 282 terkait penjelasan 20 kolom tadi. Sedangkan tabelnya yang UN 004 itu dimulai dari halaman 284. Seperti Anda lihat di sini, UN 004, kemudian urut 0005, 006, dan seterusnya. Ya. Namun ini baru separuh halaman, karena ini sampai 11 kolom aja, 1, 2, 3, 4, sampai 11. Masih ada 12 sampai 20 di halaman selanjutnya, di halaman 285. Ini halaman 285, 12 sampai nomor 20. Kemudian ada lagi, masuk lagi ke kolom 1 dan 2 sebagai konfirmasi daripada UN number yang bisa dilihat itu, karena ini kan berbeda halaman, agar bisa diketahui bahwa kita sekarang lagi mendeteksi UN nomor berapa. Dan sekaligus namanya di sini. Jadi sebetulnya totalnya bukan 20 kolom, kalau ditambah di sini jadi 22 kolom ya. 20 tambah 1 dan 2. Ya. Oke, itu tadi terkait dengan UN number. Jadi kita berdasarkan UN number. Kita kembali lagi ke bicara terkait dengan tabel B. Oh sorry, ya tabel B ya. Tabel B itu bicara terkait dengan tabel yang berisikan indeks nama. Jadi berdasarkan proper shipping name, berdasarkan nama pengiriman barang yang sesuai, yang tepat. Kalau tadi tabel A itu untuk UN number, shipping name ini menggunakan tabel B. Di chapter 322. Nah, sekarang ini berdasarkan namanya abjad A sampai Z. Dari asetal sampai dengan zirconium, itu dimulai dari halaman 552 untuk penjelasan sedikit awal terkait dengan proper shipping name ini. Kemudian untuk tabelnya dimulai halaman 553 sampai 607. Nah, ini contohnya di bawah. Ini asetal sampai kita mau lihat nanti sampai zirconium apa ya. Nah, kita lihat aja tampilannya di buku ADR-nya. Masuk di buku ADR-nya halaman 553. Kita ketik aja di sini. 553. Nah, ini asetal sampai terakhir kita akan masuk ke halaman 607. 607 itu adalah, nah ini zirconium, ya ini kelompok zirconium. Yang paling terakhir adalah zirconium tetrachloride, ya. Nah ini urut dengan abjad dari A sampai Z. Bila Anda lihat, ketika kita menemukan, kita telah mengetahui namanya, kita ingin mengetahui UN number-nya, seperti zirconium tetrachloride, UN number-nya ketahuan di sini, kemudian ketahuan juga kelas 8-nya. Nah, dari sinilah, bila kita ingin tahu lebih lanjut terkait detail daripada zirconium tetrachloride UN 2503, kita akan kembali ke tabel A tadi, ya, untuk melihat lebih detail terkait dia kelas berapa,
Nah, di sini udah ada kelasnya, tapi packing groupnya apa, packing instructionnya apa, special provisionnya apa, itu nanti masuk lagi ke tabel A. Baik, special provision. Special provision adalah ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini terkait dengan tambahan keterangan atau penanganan daripada barang berbahaya tersebut. Dia ada pada kolom 11 tabel A, pada chapter 3.2 tadi, 3.3 ya, itu dia berada pada chapter 3.3 dengan nomor special provision ini 316 ya, nomor 16 sampai dengan yang terakhir ada 674 dari halaman 609 sampai 678 ya. Nah, ini terkait kalau memang ada keterangan khusus bagaimana penanganan lanjutan terkait barang tersebut. Tidak semua UN number atau proper shipping ini memiliki special provision atau ketentuan khusus. Hanya tertentu saja yang dianggap memang memerlukan penanganan khusus atau ketentuan khusus. Ya. Oke. Dan ini ada latihan. Sebutkan nomor tabel pada buku peraturan edaran yang digunakan untuk mengidentifikasikan rincian barang. Tabel apa namanya? Anda tahu pasti tabel apa yang dimaksud. Kemudian dia referensinya nomor berapa. Kemudian berdasarkan nomor UN yang nomor berapa ini ya, dari berapa ke berapa, Anda udah tahu jawabannya kan. Kemudian kalau yang nomor 2, sebutkan nomor tabel pada buku peraturan yang digunakan untuk mengidentifikasi rincian barang berbahaya berdasarkan nama pengapalan atau proper shipping name, itu tabel nomor berapa, dari halaman berapa dan halaman berapa, Anda tahu tempatnya ya, dan dari nama apa proper shipping name A yang mana sampai Z apa itu namanya ya. Tadi udah Anda tahu ya, asetal sampai zirconium tetrachloride. Kalau tadi yang nomor UN 004 sampai dengan berapa itu? 25 berapa ya? Anda lihat sendiri nanti. Kemudian di sini apa nomor UN untuk barang berbahaya asetik asid glasial. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini berarti Anda menggunakan tabel yang mana? A apa B? Karena proper shipping name maka Anda menggunakan tabel B. Tabel B kita lihat, buka bukunya tabel B. Nah, oke, apa tadi namanya? Asetik asid glasial. Itu pasti di halaman awal ya. Asetik asid, pertanyaannya tadi apa? Asetik asid glasial. Halaman, kalau tadi kita lihat mulai dari halaman 553, kita lihat halaman 553. Asetik asid. Nah, ini asetik asid glasial UN 278.9. Kemudian dia kelas 8. Kita akan mengetahui 278.9 UN dan kelas 8. Lalu detailnya Anda akan kembali ke tabel 33A. Tabel A dimulai dari halaman 277. Kita lihat halaman 277. Kita lihat 2789. 0, kepala 2 kita lihat dari sampai kepala 2 0, 1, 1. Nah, ini 2. 2789. 26. Nah, 27. 274, 276, 27 89. Oke, satu kali lagi. Nah, ini dia. Ini detailnya di sini. Dia kelas 8, packing group 2, dan ini informasi tambahannya di sini. Ya. Nah, gitu caranya. Coba kita lihat lagi dengan pertanyaan terakhir kita. Apa nama proper shipping name untuk barang berbahaya dengan nomor UN 0010? Nah, kita lihat UN 0010. Kita buka lagi bukunya. UN 0010 berarti di paling depan ya. Berarti di halaman 283. Kita cari di halaman 283 yang paling depan.
berapa tadi pertanyaannya 0010 ya. 0010 adalah ammunition incendiary kelas 1. Jadi detailnya ada di sini. Barang itu adalah ammunition, incendiary with or without burster, expelling charge or propelling charge. Ini detailnya ya. Ada packing instruction-nya. Kemudian di sini juga ada data-data terkait mix packing provision-nya. Nah, di sinilah. Nah, begitulah cara kita menentukan bagaimana kita mengidentifikasi dangerous goods, barang berbahaya berdasarkan UN number maupun proper shipping name, dan juga terkait dengan special provision. Nah, kita ketemu lagi di sesi ke-6 EDR. See you.